Sebelumnya boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Dengan Nurul. Oke, Nurul. Nurul kesini tadi pakai apa? Ya motor. Gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah tadi perjalanan ke sini lancar. Ada macet nggak? Enggak. Oke, terus tadi udah makan ke sini? Udah. Udah mau minum dulu kah? Enggak usah. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya Nurul sudah pernah melakukan konseling? Belum. Udah tahu apa itu konseling? Belum. Oke, jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yaitu konselor kepada konseli untuk membantu permasalahan konseli. Nah, di sini adakah pertanyaan untuk dari Nurul? Oke, udah siap Nurul untuk melakukan konseling? Sudah siap. Oke. Mulai ya. Nurul, apa permasalahan yang ingin Nurul ceritakan? Itu sih, Bu, lebih ke permasalahan di dunia perkuliahan. Saya rasa mungkin di semester 4 ini saya lebih merasa kayak gampang capek, gampang sedihnya gitu. Kalau boleh tahu kenapa kayak ngerasa gampang capek, sedih gitu? Ya karena tugasnya terlalu banyak, terus kayak ada namanya pembagian kelompok gitu. Kadang kayak kerja samanya itu ya gimana ya, Bu, susah gitu untuk diajak kerja sama dengan. Contohnya boleh dicobain kayak gimana gitu? Misalnya gini, Bu, kayak teman tiba-tiba nyuruh ngerjain tugasnya, padahal kayak itu udah bagiannya bukan bagian kita gitu, kayak capek sendiri aja. Terus teman nggak ngerti gimana pembagian kelompoknya, terus dia kayak membebankan ke satu orang itu yang kayak bikin capek di perkuliahannya. Jadi tugas kelompok itu ya tugasnya itu nggak merata ya untuk dibuat karena ada yang berat sebelah untuk yang buat kayak Nurul gitu. Oke. Terus gimana caranya Nurul untuk menghilangkan rasa capek, rasa lelah biasanya? Mungkin itu sih, Bu, pergi ke toko ice cream yang saya suka, mungkin healing sebentar aja. Kalau boleh tahu tuh healingnya kemana biasanya? Ya tadi tempat toko ice cream. Ada hal lain nggak yang Nurul lakukan selain itu? Mungkin mendengarkan musik, lagu-lagu yang saya suka sih. Oke. Kalau untuk di pertemanan gimana Nurul di perkuliahannya? Ya namanya pertemanan di perkuliahan kan ya, Bu. Kayak mungkin ada beberapa konflik di pertemanan perkuliahan ini. Jadi kayak harus sering-sering lebih ngalah. Mungkin itu juga sih yang bikin capek di semester 4 nih. Jadi kalau misalnya Nurul ada permasalahan, jadi Nurul nggak langsung cerita atau gimana? Enggak, saya lebih suka mendem cerita sih, Bu. Jadi kalau misalnya ada konflik dengan teman, biasanya dipendam gitu kan? Iya, kayak kemarin tuh saya ada konflik dengan teman kuliah ya, Bu. Jadi saya kayak emang mengurung diri seharian di kamar, kayak emang diam. Jadi kayak seharusnya saya bisa ngerjain tugas, tapi saya nggak ngerjain tugas di hari itu. Jadi karena Nurul merasa capek karena merasa kayak gitu, jadinya Nurul memendam terus menunda-nunda pekerjaannya. Oke. Terus ada nggak yang Nurul lakukan untuk mengatasi konflik itu? Ya berusaha berdamai dengan diri sendiri, terus kayak udah memahami dan memaklumi aja sifatnya yang teman yang tadi. Terus untuk konfliknya apakah masih ada atau udah berakhir? Enggak, saya udah berakhir sih, Bu. Udah baikan juga sebenarnya, tapi ya tadi masalah tadi tuh kayak mungkin ke bawah-bawah, tapi sekarang ya udah berakhir masalahnya. Udah nggak berkonflik lagi sekarang? Enggak. Ada yang mau Nurul ceritakan lagi misalnya tentang? Enggak, udah cukup. Oke, gimana rasanya setelah konseling? Ya saya jadi lebih lega karena tadi kan saya bilang saya orangnya suka mendam, jadi saya
setidaknya bisa bercerita kepada ibu kalau saya sudah melepaskan unek-unek saya di perkuliahan ini. Setidaknya kayak yang terjadi kemarin-kemarin itu kayak yang tidak bisa saya luapkan sekarang bisa saya luapkan, saya bisa saya ceritakan lah kepada ibu. Oke, semoga Nurul bisa menyelesaikan